Lulus dari MTSN 33 Jakarta, melanjutkan ke SMA maupun SMK, lanjut ke universitas negeri maupun swasta, kita akan mengenal kakak-kakak alumni MTSN 33 dari wirausaha mereka, hobi, sampai komunitas yang mereka jalani. Ikuti terus program kita dengan kakak-kakak alumni bercerita. Jangan lupa follow @snapchat33 dan @naurakalisa. Ikuti terus program kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Naura Kalisa di program Alumni Bercerita. Kali ini saya bersama kakak cantik berenergik dari alumni MTSN 33 Jakarta. Kita akan berbincang-bincang dengan kakak cantik ini dari hobi, wirausaha, sampai komunitas. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, komen, and share ya. Jangan lupa juga di follow Instagram kita @snapchat33 dan @naurakalisa. Hai kakak Amanda, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat terus. Semangat ya kuliahnya? Alhamdulillah semangat terus sampai sekarang sih. Ya, kakak kan kuliah di Universitas Indonesia, universitas yang favorit banget di Indonesia nih. Gimana sih perjuangan kakak bisa masuk ke Universitas Indonesia? Intinya sih perjuangannya bener-bener susah, kayak terus juga penuh perjuangan banget sih. Itu tuh termasuknya kayak banyak lika-likunya dari awal-awal kelas 12 itu udah mulai stres karena itu emang harus nentuin ke mana tujuan kita kan, mau ke universitas apa gitu. Untuk melanjutkan jenjang selanjutnya ya? Iya benar. Nah aku itu awal tuh di kelas 12 tuh udah mulai kayak nentuin nih aku harus bikin tujuan ini, tujuan itu. Pokoknya ngelis semua goals aku buat nanti masuk universitas. Itu kayak aku mulai belajar dan mulai ikut-ikut tes, ngerjain soal. Dan aku juga selain itu juga ikut bimbel karena menurut aku tuh bimbel itu penting, walaupun ada beberapa orang tuh bimbel tuh kayak gak terlalu ngaruh buat mereka. Cuma kalau di aku itu termasuknya menginfluence aku banget gitu. Jadi aku benar-benar butuh bimbel itu karena itu ngebantu aku banget buat belajar. Terus juga selain itu aku buat dapetinnya itu juga dibantu sama doa orang tua, doa guru. Terus juga ibadah yang rajin itu penting banget sih. Kayak dulu aku tuh pas diman tuh sering sholat duha. Selain itu juga sholat tahajud, terus minta doa orang tua. Terus kayak misalnya ayah ibu tolong doain aku ya buat bisa tembus UI gitu. Terus kayak setelah itu juga aku juga minta doa kayak buat ujian-ujian di sekolahnya juga. Terus doa guru tuh juga penting banget loh, kayak minta restu, terus minta maaf juga sama guru kalau ada kesalahan kan. Jadi itu penting sih menurut aku. Terus lika-liku perjuangan tuh berat banget karena aku sempat gagal 6 kali buat masuk. Iya, gagalnya tuh bener-bener kayak bikin aku stres, kayak aku tuh udah nggak ada harapan lagi gitu. Tapi kakak nggak pernah putus semangat ya buat iya bener banget. Iya itu makanya kayak aku ini kan aku tuh masuk UI itu lewat jalur SIMAK, itu benar-benar jalur terakhir dan itu juga ujian terakhir yang aku lewatin. Nah jadi aku udah ngelewatin semuanya dan itu aku gagal, benar-benar gagal. Tapi sempat satu masuk dan tapi aku itu tuh masuk di Universitas Malang. Cuma aku kurang srek aja gitu sama jurusan yang aku dapetin. Nah ya udah, karena harapan aku di situ. Nah tinggal sama pengumuman SIMAK UI aja nih. Jadi aku ya udah kalau misalnya SIMAK nggak keterima ya udah aku ambil Universitas Malang. Dan ternyata pas pengumuman SIMAK itu kan sore, kayak dan sebenarnya nggak nyangka banget sih, alhamdulillahnya keterima. Terus kayak sebenarnya sempat mikir alhamdulillah nggak sia-sia perjuangan aku sampai sekarang. Dan
aku tuh selalu percaya sama proses yang aku apa sih selama ini jalanin gitu. Kayak pokoknya semua usaha aku, doa, terus segala kegiatan yang aku lakuin tuh akhirnya terbayar gitu. Dan aku di situ merasa lega sih, akhirnya dapat juga. Alhamdulillah, ternyata benar ya Kak, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Iya benar. Kakak, kenapa sih Kakak mau masuk ke jurusan bisnis dan ekonomi? Kenapa aku mau masuk jurusan ekonomi dan bisnis itu ya? Karena pertama aku kan emang di MAN itu ambil jurusannya IPS, dan itu tentunya pasti kan tentang ekonomi lah kebanyakan yang maksudnya, dan aku juga termasuk suka banget sama ekonomi gitu, karena menurut aku ekonomi itu menyenangkan dan dan juga kayak seru aja gitu, karena ekonomi itu sangat pengaplikasiannya tuh relate gitu di real life gitu kan. Makanya kenapa aku pengen ambil ekonomi dan bisnis. Dan juga aku tuh punya cita-cita pengen jadi pengusaha juga kan. Nah, kayak udah tercium nih aroma-aroma pengusaha ya Pak. amin ya Allah. Iya itu dan emang aku tertarik sih dari awal sama hal-hal yang berbau ekonomi. Jadi ya aku putusin untuk mengambil Fakultas Ekonomi Bisnis UI gitu. Ya, Kakak boleh dong aku ngeliat Kakak pakai almet UI. Boleh. Bentar. Oh, keren banget itu guys. Cantik banget, Kakak cocok banget. Cantik banget Kak. Kakak, gimana sih perasaan Kakak tuh bisa masuk ke UI, universitas favorit di Indonesia? Tentunya senang banget sih pastinya, karena kan itu impian semua orang ya, kayak semua mahasiswa tuh pasti pengen banget masuk ke Universitas Indonesia, karena itu kan termasuk kampus favorit di Indonesia, dan juga udah bagus banget gitu lah. Dan itu kayak benar-benar senang, terharu, bersyukur banget karena aku di situ ngelawan beribu orang, bahkan beratus ribu orang yang pengen masuk ke situ, dan alhamdulillahnya aku bisa masuk ke situ, ke Universitas Indonesia, dan benar-benar bersyukur banget sih, terutama keluarga aku. Jadi aku kayak bisa membanggakan dan membuktikan bahwa aku bisa masuk ke Universitas Indonesia ini. Jadi benar-benar bersyukur dan senang banget sih tentunya. Alhamdulillah ya Kak. Iya, alhamdulillah. Oke Kak, selanjutnya ada nggak sih impian atau cita-cita setelah lulus dari Universitas Indonesia itu apa? Untuk impian dan cita-cita tuh sebenarnya banyak sih. Salah satunya tadi pengusaha, dan kedua aku pengen banget jadi business intelligence analis, karena apa ya, itu menurut aku seru aja gitu, dan itu berhubungan sama kayak bisnis juga. Jadi dan itu bisa masuk ke perusahaan-perusahaan juga. Jadi aku sebenarnya banyak sih, kayak nggak bisa, aku nggak harus ngomongin satu-satu. Intinya pokoknya aku cita-citanya pengen bekerja di perusahaan besar multinasional, dan banyak lah di situ, kayak bahkan di alumni FEUI juga banyak kan, kayak kerjanya tuh pada tinggi-tinggi gitu jabatannya. Jadi ya aku terinspirasi dari situ. Oke Kak, semoga cita-cita dan impian Kakak bisa terwujud ya Kak. Amin. Oke Kak, ada nggak sih orang yang berjasa sampai Kakak tuh bisa masuk ke Universitas Indonesia, orang yang menemani Kakak? Ada nggak Kak? Ada banget. Pertama mungkin ini orang tua sih. Ini orang tua tuh bener-bener selalu ngedukung aku, nge-support aku gimana pun, kayak aku lagi down, aku lagi demot, aku lagi bener-bener kayak pusing banget, stres banget sama kayak ujian kelas 12 lah. Pokoknya
apa intinya kayak pusing banget lah. Itu orang tua, karena aku tuh apa-apa selalu bilang ke orang tua kayak ayah aku harus kayak gimana nih buat nanti masuk universitas gitu, aku harus milih apa, terus aku belajarnya harus gimana gitu-gitu. Terus yang kedua itu guru itu penting juga selain orang tua, karena guru kan yang lebih sering kita ketemu di sekolah kan, lebih yang memberi ilmu juga tentunya, yang selalu ada ngasih motivasi. Guru BK tuh juga kan suka ngasih motivasi. Nah ya itu kayak aku juga kalau misalnya bingung selalu minta saran ke guru aku, ke wali kelas atau ke guru BK. Jadi guru itu penting dan selalu ngasih semangat juga buat anak muridnya pastinya kan, buat yang terbaik gitu. Jadi guru itu penting. Yang ketiga itu teman dekat lah. Nah jadi aku tuh selalu mencari teman yang suportif, yang selalu ngedukung apapun keputusan yang aku ambil. Dan aku juga kayak curhat atau cerita gitu ke teman aku ini gitu. Jadi mereka intinya selalu support aku dan nggak selalu bikin aku ngedown gitu. Jadi intinya selalu bikin aku semangat gitu. Dan terakhir mungkin guru les juga. Guru les tuh bener-bener ya, guru bimbel itu kayak berpengaruh banget sih buat aku, karena kan mereka juga berpengalaman tuh dari universitas-universitas. Jadi mereka juga sangat-sangat mendukung aku gitu. Apalagi mereka juga ngebantu aku banget buat berkembang, buat kayak ngerjain soal tentang SBM lah atau ujian-ujian lain gitu. Intinya ya pokoknya mereka semua yang udah tau lah kayak perjuangan aku kayak gimana, perjuangan aku buat ngedapetin UI ini. Pokoknya aku berterima kasih banget sama mereka, karena mereka selalu ngedukung aku, ngesupport aku, benar-benar kayak selalu, pokoknya kalau misal aku lagi ngedown mereka selalu ada gitu. Iya kak. Yep. Terus kak, ada gak yang kakak sampaikan dari mereka ke mereka, terutama orang tua kakak? Orang tua mungkin intinya terima kasih banget ya, kayak selalu berterima kasih kepada orang tua. Terus terima kasih buat selalu ada, terus selalu nemenin, selalu kasih support, kasih saran yang terbaik buat aku. Dan itu sangat bikin aku semangat juga. Makanya aku selalu terima kasih, selalu ada pokoknya. Dan intinya aku sayang kalian. Makasih selalu ada. Ya, terima kasih selalu ada. Oke kak, ada nggak sih keinginan kakak atau cita-cita kakak yang belum terwujudkan sampai saat ini? Itu banyak sih sebenarnya. Kayak sebenarnya aku tuh ikut lomba, kayak coba-coba ikut lomba, tapi kayak masih gagal. Ya itu termasuk bagian dari proses lah. Makanya aku kayak misal gagal, selalu evaluasi di mana kayak kesalahan aku. Makanya sebenarnya aku mau coba-coba ikut lomba gitulah, kayak mau dapetin ikut lomba apa misalnya, mau dapetin kayak juara 1 gitu. Nah itu masih belum bisa aku dapetin gitu. Terus juga untuk ini sih, kalau sekarang buat coba magang gitu sih, itu termasuk kayak impian. Maksudnya kayak kan itu magang juga termasuk susah kan. Nah aku juga mau coba mencari gitu, masih berusaha cari itu gitu. Kalian kalau magang itu buat nambah-nambah duit jajan ya kak? Ya bener banget, apalagi kan PSBB nih kan nggak ada duit jajan gitu. Jadi ya harus pinter-pinter cari. Iya. Oke kak, terima kasih atas cerita kakak. Kami semua terinspirasi banget atas cerita kakak. Terima kasih banget ya kak. Oke guys, sudah segitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.